Orang yang meninggal itu melalui 3 proses. Proses yang pertama, di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin itu disebutkan, ketika ada seseorang yang meninggal, ada orang yang mati, keluarganya nangis. Maklum dong, keluarganya mati pasti kita, kalau ada yang keluarga mati, senang apa nangis? Senang apa nangis? Kalau Anda senang berarti Anda waras. Pasti apa? Nangis. Maklum, ya. Nangis. Ketika nangis disamperin sama orang sambil mengatakan, ya fulan, ibki ala nafsik wa tarahham alaiha fa inna hadal mayyit qad naja min thalathatil asya. Fulan, sebenarnya yang perlu dikasihan itu ente, bukan ini mayit. Ente yang perlu dikasihani. Kalau ini mayit sudah selamat, qad naja min thalathatil asya, telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal. Ketika dibilang seperti itu, maka apa? Orang tadi, mahada, apa itu tadi? Qad naja, yang pertama qad naja min malakil maut. Yang pertama ini orang telah melewatkan genting-gentingnya, ketemu dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu sangar rek. Satpol PP kalah, polisi kalah, ya, Algojo kalah, ya. Malakul maut, kalau malaikat maut itu memang dihias supaya lucu, maka enggak menyeramkan. Orang ngelihatnya pun ketawa. Memang didesain oleh Allah Ta'ala memang sangar. Supaya apa? Ketika bertemu dengan dia, sudah rontok ente punya jantung. Sekelas Rasulullah SAW aja pingsan 3 kali melihat apa? Melihat malaikat pencabut nyawa. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu sampai pingsan 3 kali, bayangkan, melihat malaikat pencabut maut. Ditahan oleh malaikat Jibril. Asbit fi amri rabbika ya Muhammad. Muhammad, teguh, kuat. Masih banyak lagi yang kau akan hadapi. Pingsan lagi. Ketika sadar ditanya oleh Rasulullah SAW, man hadal malak? Jibril, siapa malaikat ini? Ketika noleh dipanggil ya fulan, pingsan lagi Rasulullah SAW. Itu sekelas Nabi pingsan. Lah kula ambek panjenengan wis kelepak-kelepak ini. Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau ketemu sama yang ahli maksiat, gerem. Ya. Apalagi ketika mau dicabut nyawanya, goncengan sama pacarnya, wis benemen iki. Ya, lah iso diunting-unting ini. Ya. Nanti punya kepala, ya, rambutnya diambil, diunting-unting kayak gini ini. Kayak sholawatan, sholatullah, ya kan, diunting, buang ini. Ya, Allah. Makanya ada yang bahasa Jawa itu apa? Kejet-kejet. Apa kejet-kejet itu ya? Kejang ya? Tidak kuat ya. Karena yang dihadapi ini malakul maut ini. Langsung tak contohkan ini ya. Lagi ngopi nih di warung ini, warung kira sih, lagi ngopi. Ngopinya sama pacarnya. Teko malakul maut. Lah, kon mana iki?
Kira-kira bisa ente aja ndak pulang pacar ente? Tinggalin sudah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pingsan, Pak. Hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW itu ketika melihat malaikat Jibril itu, malaikat Israel itu, malaikat pencabut nyawa itu, pingsan Rasulullah SAW itu. Apalagi sekelas kita yang amalnya nggak ada, sibuknya cari dunia tok, Al-Qur'annya jarang dibaca, ributi rizki tok wae wis. Melek moto mangan opo, melek moto ya makan siang apa, melek moto keadaan niki. Ente nggak punya pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Masalah rizki jangan takut. Walladzi gusimlak hasilun ladaik, walladzi li ghairik la yasil ilaik. Imamul Haddad mengatakan, kalau sudah bagianmu akan sampai di bagianmu. Ojo-ojo di kantorku aku ini disantet, Beb. Wah. Jangan-jangan di kantor saya ini saya diguna-guna. Loh, lek masalah rezeki sing guna-guna dukune kalah, Pak, ambil malaikat pemberi rezeki yang diutus oleh Allah. Walladzi gusimlak hasilun ladaik. Kalau sudah masalah rezeki pasti akan sampai ke rumahmu. Mau keadaan bagaimanapun sampai ojo uti. Yang penting apa? Pasrah dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, qad dzaqa min hararatil maut. Fulan, yang perlu dikasihani Anda. Yang pertama sudah melewati masa-masa dia berkumpul atau bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Yang kedua, telah melewati masa-masa sakratul maut. Hararatul maut. Sakratul maut itu, Pak, soro, Pak. Ketemu malaikat Israelnya saja luar biasa. Yang kedua, ketika kita akan dicabut nyawa ini, evakuasinya ini macam-macam. Ada yang langsung ditarik, ada yang pelan-pelan. Ente kira orang yang mati kalau tabrakan itu enggak memenuhi, ya melalui proses sakratul maut, memenuhi proses sakratul maut. Cuma kita enggak tahu, hanya dia saja yang tahu. Kalau amalnya baik, proses sakratul mautnya itu pelan, halus. Dicabutnya itu pelan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashto. Nazi'at ini keras. Ibarat kerasnya itu nyabut nyawanya itu, prosesnya evakuasinya itu sampai apa? Kayak rambut kalau dijambak, ya. Kalau seperti rambut yang di apa namanya ini ditarik gitu, keluarnya dari kepala kita. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kalau orang dijambak itu, ditarik rambutnya, sakit apa enggak? Sakit. Kepin nyoba ente, cobaan teman-teman ente. Apalagi yang rambutnya gondrong, wah enak dijambak itu. Ya, kalau ada yang punya rambut gondrong, jambaan itu. Enak jambak, seret. Nah. Ya. Prosesnya seperti itu. Kemudian panasnya itu luar biasa. Makanya banyak orang-orang soleh itu mengatakan apa? Ya Allah bihusnul khotimah, ya Allah, takut ini, kematian ini takut mereka. Kalau kita kan nggak takut lagi sudah ya. Kebal sudah. Yang ketiga yang dirasakan oleh orang yang meninggal itu dikatakan dalam kitab Tanbihul Muqtarin apa? Qad amina min su'il khotimah. Telah diamankan dia dari kematian yang buruk, sehingga kematiannya pun dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Jadi orang yang meninggal itu melalui 3 proses. Proses yang pertama, saya ulang, proses yang pertama telah melewati masa yang begitu genting, waktu yang begitu genting ketika dia bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Yang kedua, melewati daripada sakratul maut. Yang ketiga, diamankan dari kematian su'ul khotimah sehingga matinya dalam keadaan husnul khotimah.